Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada Bapak Andi Susanto selaku Kepala Sekolah SD ITA Soleh yang kami hormati, kepada rekan-rekan guru beserta staf karyawan SD ITA Soleh yang kami hormati, tidak lupa anak-anakku sekalian yang selalu Bu Guru sayangi dan Bu Guru banggakan. Tidak lupa para pemirsa online As-Soleh Media dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah masuk bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat nggih. Alhamdulillah. Bisa menjalankan puasa dengan sempurna, itu yang patut kita benar-benar syukuri. Kita masih diberi sehat, masih diberi umur untuk bisa menjalankan ibadah puasa tahun ini. Ada beberapa hal yang perlu Bu Guru sampaikan. Mungkin anak-anak ataupun pemirsa online semuanya sudah paham lah apa itu tentang puasa. Dalam berpuasa itu ada dua hal yang harus dipenuhi sebelum kita melaksanakan puasa. Yang pertama adalah namanya syarat wajib berpuasa. Apa saja itu syarat wajib berpuasa? Yang pertama jelas, berpuasa itu wajib bagi kita umat Islam. Orang Kristen ya tidak, agama lain tidak. Mungkin ada kayak orang Yahudi ada puasanya, tapi berbeda dengan kita tata caranya. Yang kedua adalah baligh. Baligh itu berarti sudah dewasa, atau bisa dikatakan kalau bagi perempuan ya sudah haid. Untuk laki-laki bisa sudah mimpi basah, ataupun laki-laki dan perempuan sudah memenuhi usia 15 tahun. Dan yang ketiga adalah berakal. Puasa wajib hukumnya bagi berakal. Syaratnya harus berakal. Kalau mungkin orang-orang yang di jalanan yang sewunya nggak pakai baju, yang ngomong sendiri gitu ya, orang gila yang di jalanan itu ya tidak wajib berpuasa. Dan yang keempat adalah mampu di sini ya kuat fisiknya dan lain sebagainya untuk melaksanakan berpuasa. Kalau kita sakit pun boleh kita berpuasa, tapi nanti diganti di lain hari, atau bahasa itu diqadha, dibayar hutang puasanya. Kemudian yang kedua, poin yang kedua ada syarat sah puasa. Puasa tersebut dikatakan syah jika sudah memenuhi syarat berikut. Yang pertama jelas orang Islam. Yang kedua adalah mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Kalau ukuran usia itu kurang lebihnya ya 7 tahun, ataupun sudah bisa mengetahui mana hal yang baik, mana hal yang buruk. Kalau kita katakan anak balita usia 1 tahun kira-kira sudah tahu apa belum antara baik dan buruk? Kan belum ya, makan saja masih disuapin, masih pakai pampers, mungkin belum bisa jalan kayak gitu. Dan yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas, itu bagi perempuan. Kalau kondisi perempuan sedang haid ataupun nifas itu ya haram hukumnya melaksanakan puasa, tapi nanti diqadha, dibayar puasanya di selain hari bulan Ramadan. Dan yang terakhir adalah waktu diperbolehkannya puasa. Ketika seseorang itu berpuasa ya ada di waktu-waktu yang tidak diharamkan berpuasa. Apa ada waktu yang diharamkan berpuasa? Ada. Yang pertama adalah jelas tanggal 1 Syawal. Yang kedua adalah pas hari raya Idul Adha, kemudian ditambah hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah, itu haram untuk melaksanakan puasa. Kemudian tadi sudah ada syarat wajibnya, ada syarat sahnya, dan selanjutnya adalah rukun. Rukun itu apa? Berarti yang dipenuhi, yang wajib dipenuhi ketika kita berpuasa. Ada 2 rukunnya puasa. Yang pertama niat. Nah, kalau konteksnya dalam puasa Ramadan, niat itu dimulai kapan? Malam hari ya, mulai dari terbenamnya matahari sampai sebelum terbitnya fajar. Makanya kalau kita melaksanakan sholat tarawih itu setelah selesai witir, bukan biasanya, pasti
dipimpin oleh imam untuk membaca niat berpuasa. Ditakutkan nanti kita lupa ya. Kalau konteksnya puasa Ramadan, kalau ketika kita lupa tidak niat ya puasanya tidak dianggap sah. Itu nanti maksudnya nanti kita mengqadha puasanya. Berbeda ketika konteksnya puasa sunnah. Meskipun lupa nggak niat, ingatnya baru sholat subuh, tadi aku belum niat puasa. Niat baru sholat subuh ya puasanya tetap dikategorikan puasanya sah. Tapi kalau puasa Ramadan niatnya harus malam hari. Ditakutkannya pas sahur itu lupa tidak niat, malah nanti puasanya tidak dikatakan puasa Ramadan, tapi harus mengqadha. Kemudian ada banyak hal kesunahan yang dilakukan ketika kita berpuasa. Salah satunya ketika kita berbuka. Kalau berbuka itu harus menyegerakan berbuka meskipun hanya dengan air putih setegukan ataupun dengan kurma ya, kan disunahkan untuk makan terlebih dahulu dengan makan makanan yang manis, terutama kurma itu sunnah. Nah kalau sahur ya, sunnahnya itu diakhirkan. Bagaimana kalau kita mau sahur nanti jam 11 saja lah, nanti takutnya kesiangan bangunnya. Nah, kalau kita makan ya sahur jam 11, jam 10 itu tidak dikatakan sahur ya, makan malam. Kalau sahur itu ya jam 2 sinilah itu sudah dikatakan sahur. Kalau makan sahur itu sunnahnya itu diakhirkan ya, tapi jangan mepet subuh. Nanti kan ada waktu imsak ya. Misalnya imsaknya jam 4:15 lah, kita bangun 3:30 lah gitu, mengakhirkan waktu bersahur. Kemudian amalan-amalan apa saja banyak, karena ketika bulan Ramadan itu adalah bulannya umatnya Nabi Muhammad itu memanen pahala. Semua hal kebaikan, semua ibadah itu Allah kasih bonus yang berlebih-lebihan, intinya dilipat gandakan pahalanya. Hanya rugi jika kita pas bulan Ramadan isinya hanya tidur saja, padahal Nabi mengatakan tidurnya orang yang berpuasa adalah berpahala. Itu sebagai bentuk motivasi kepada kita umatnya itu supaya nggak mager-mageran. Jadi kita bayangkan saja tidurnya saja berpahala, apalagi kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Contohnya kalau malam habis sholat isya kita sholat tarawih, dilanjut sholat witir, ada tadarus, ataupun anak-anak berangkat sekolah niatnya ibadah sekolah, ngaji, belajar sholat dan lain sebagainya. Kemudian tadarus Quran, banyak hal-hal yang perlu dilakukan daripada kita untuk tidur saja berpahala, apalagi kalau kita melakukan kebaikan. Sebenarnya itu motivasi dari Nabi Muhammad untuk kita umatnya untuk lebih giat lagi dalam ketika masuk bulan suci Ramadan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang lain. Makanya mungkin yang tidak kita temui selain bulan Ramadan, setiap sore mungkin kalau kita ngabuburit ya, jalan-jalan sore mau sekedar nyari makan takjil dan lain sebagainya, banyak orang yang membagikan takjil di pinggir-pinggir jalan. Nah itu sebuah momen yang langka yang tidak kita dapati kalau nggak bulan suci Ramadan, karena pahala kita berbuat baik, bersedekah ataupun melakukan hal-hal yang baik itu Allah lipat gandakan berkali-kali lipat pahalanya. Nah Bu Guru ada pantun nih. Es kelapa rasanya seger, biar manis ditambah dengan gula. Bulan puasa nggak boleh mager, ayo semangat cari pahala. Nah intinya monggo lah sarang-sarang kita saling mengingatkan bahwasanya momentum Ramadan ini sebagai bentuk kita memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Bulan dimana kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ibadah-ibadah yang kita lakukan, karena ketika kita sudah masuk bulan Ramadan, Allah itu jelas tadi yang sudah saya sampaikan, melipat gandakan segala kebaikan apapun yang kita lakukan. Semoga kita bisa istiqomah dalam melakukan ibadah, melakukan kebaikan sebagai bekal kita nanti di akhirat. Mungkin sekian yang dapat Bu Guru sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bu Guru pribadi dan bermanfaat bagi
para pemirsa As-Sholeh Media. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.